فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari judul bab yang ke-13, minasyirki ayastaghitsa bighairillah wa yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan meminta istighatsah, dikeluarkan dari musibah dari selain Allah, serta berdoa kepada selain Allah. Dari kajian rutinitas kita dengan Nabi Isya pada kitab Tauhid Al-Majid wa Hamdulillahi Al-Hadis karangan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan malam sebelumnya telah kita baca beberapa landasan hukum dari judul bab ini. Kesimpulan awal yang kita petik dari judul bab ini adalah bahwa istighatsah yang artinya adalah talabul ghaus, meminta keselamatan, meminta dikeluarkan dari musibah, malapetaka, bencana, adalah ibadah hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika dipalingkan kepada selain Allah tergolong kesyirikan. Terkhususnya pada hal-hal yang hanya Allah Subhanahu wa taala mampu. Meminta istighatsah kepada makhluk dalam hal-hal atau dalam perkara-perkara yang mereka mampu, nah hukumnya boleh. Setelah kita baca sekitar 4 landasan hukum pertama berupa 4 ayat, kita akan baca landasan hukum terakhir dalam bab ini berupa hadis. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, warwa Tabrani bi isnadihi, dengan Tabrani mereka dengan sanadnya, annahu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yuzil mu'minin. Bunyi hadisnya dari Imam Tabrani, maksudnya dahulunya ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam orang munafik yang menyakiti kaum mukminin. Alur ceritanya demikian, ada orang munafik menyakiti orang-orang mukmin. Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, sebagian mereka yakni kaum mukminin, qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Sebagian kaum mukminin berbincang-bincang kepada sebagian yang lainnya, mereka mengatakan, ayo bangkit, kita pergi minta istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Orang munafik selalu menyakiti. Kemudian minta untuk dikeluarkan dari bahaya kemudaratan para munafik ini. Mereka berinisiatif untuk datang meminta istighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi wa inna ma yustaghatsu billah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya janganlah minta istighatsah kepadaku, namun mintalah istighatsah kepada Allah. Meminta istighatsah kepada Allah, jangan minta istighatsah kepada aku. Nah, hadis dari Imam Tabrani. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, berkaitan dengan bab istighatsah, jelas dan nampak sekali bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat untuk jangan minta istighatsah kepada beliau, namun minta istighatsah kepada Allah. Terkhususnya pada perkara-perkara hanya Allah yang mampu
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Karena ketika hanya Allah yang mampu, kemudian kita minta sebuah kepada selain Allah pada perkara tersebut, makhluk tidak mampu, berarti kita merampas hak Allah, diserahkan kepada selain Allah, tergolong kesyirikan. Sesuai dengan judul bab yang penulis bawakan. Nah, sebelum kita lanjutkan pada masail, merupakan poin-poin pelajaran yang bisa dipetik dari judul bab berisikan dalil-dalil. Hadis setelah kita baca barusan, sekaligus landasan hukum yang terakhir. Di antara yang bisa kita petik adalah bahwasanya menyakiti kaum mukminin adalah sifat-sifat kemunafikan. Nah, orang mukmin tidak bersalah, malah disakiti. Mereka bahwasanya orang tersebut terdapat ciri-ciri kemunafikan. Orang munafik yang selalu ganggu orang mukmin. Adapun ketika dia mukmin, dia tidak mungkin mengganggu orang mukmin yang lainnya, karena saudara. Ketika dia mengganggu orang mukmin, berarti dia bukan mukmin, bisa jadi munafik. Kalau enggak kafir sekalian. Karena kata Nabi, atau kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Konsekuensi bersaudara tidak menyakiti, tidak mengganggu. Datang juga dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah ketika orang muslim yang lain selamat dari celaan lisan dia, selamat dari gangguan tangan dia. Menyakiti kaum mukminin adalah sifat-sifat kemunafikan. Apalagi terancam dalam Al-Quran, bahwasanya orang ini termasuk adalah bunyi ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu wa qad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang menyakiti orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, sungguh mereka telah melakukan dosa besar. Menyakiti orang mukmin adalah dosa besar. Bagaimana tadi katakan dosa besar? Engkau memusuhi wali-wali Allah. Orang mukmin adalah wali Allah. Wali Allah tergantung dari besar dan sedikitnya keimanan yang terdapat dalam diri dia. Al-mu'min dia beriman kepada Allah, dia adalah wali Allah. Dan ketika memusuhi wali-wali Allah, berhadapan langsung dengan Allah Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sahih hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku akan kumandangkan bagi dia peperangan. Orang mukmin salah apa kasihan? Tidak ada salahnya, enggak ada dosanya dimusuhi. Waspada, engkau akan dimusuhi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lewati kajian dalam kitab Al-Wala wal Bara. Nah, bahwasanya cinta kepada pihak-pihak yang Allah cintai, benci kepada pihak-pihak yang Allah benci. Jadi kalau membenci apa yang Allah cintai atau mencintai apa yang Allah benci, berarti menyelisih syariat Allah. Fawaid lain dari hadis ini juga barakallahu fikum jami'an, bahwa perhatikan, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika terjadi masalah, mereka selalu kembali kepada ahlul ilmi di zaman tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibahasnya di kalangan mereka, dibahasnya di kalangan orang-orang yang tidak memiliki ilmu tidak akan, permasalahan tidak akan selesai. Problematika akan terus ada dan tidak akan terpecahkan. Kembali kepada ahlul ilmi adalah anjuran dari Al-Quran, anjuran dari Nabi SAW. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada mereka perkara tentang rasa aman atau ketakutan, mereka menyebarkannya, ada isu musuh akan menyerang, mereka belum kembalikan kepada Rasulullah SAW, langsung disebar.
perkataan, perkara, atau hal tersebut. Allah mencela dengan perkataannya, seandainya mereka kembalikan kepada Rasulnya atau kepada orang-orang yang memiliki ilmu di kalangan mereka, la'alimahul ladina yastanbitunahu. Niscaya orang-orang yang memiliki ilmu akan memecahkan, akan memberikan mereka solusi jalan keluar dari problematika yang terjadi. Kembali kepada ahlul ilmi. Setelah kita selesaikan dari landasan hukum berupa 4 ayat serta 1 hadis terakhir dalam judul bab minasyirki ayastagitsa bighairillah. Termasuk kesyirikan adalah meminta istighatsah kepada selain Allah. Kita akan masuk pada pembacaan masail yang merupakan poin-poin pelajaran yang bisa dipetik dari judul bab ini. Fihi masail. Bahasa beliau masalah di dalam. Nah, judul bab ini terdapat poin pelajaran yang bisa dipetik. Adapun jumlahnya mendekati angka 20. Sekitar 18 kita membaca satu persatu. Al-ula, yang pertama, anna atfa du'a 'ala al-istighatsati min atfil 'am 'ala al-khass. Bahwasanya menggandengkan doa kepada istighosa, karena dari judul bab secara berurutan demikian. Terdapat 2 materi sekaligus, istighosa dan doa. Kemudian doa yang digandengkan kepada istighosa. Istighosa merupakan inti dari judul bab ini, namun beliau sertakan juga adalah tayyib doa. Menggandengkan antara doa ke istighosa merupakan penggandengan antara perkara yang umum ke yang khusus. Mana yang umum, mana yang khusus? Khusus adalah doa. Nah, maksud kami umum adalah doa. Sedangkan yang khususnya adalah istighosa. Artinya apa? Istighosa termasuk doa. Jadi orang yang beristighosa berarti dia berdoa. Namun tidak setiap orang yang berdoa dia beristighosa. Ada khusus, ada umum yang telah kita terangkan kemarin. Bahwasanya pahami dulu pembagian antara doa ada 2 macam. Doa ibadah dan doa hajat atau doa masalah. Doa ibadah adalah doa yang datang. Nah, landasan kebenaran bahwasanya itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang secara umum meminta kebutuhan. Nah, di bab ini menerangkan kepada kita sekaligus 2 pelajaran penting, doa dan istighosa. Doa secara umumnya, istighosa secara khusus. Termasuk juga di depan bahwa istiadah termasuk doa, minta perlindungan. Bahkan secara umum ibadah seluruhnya adalah terdapat unsur doa di dalamnya, termasuk sholat. Sholat bahkan secara bahasa arti kata sholat adalah berdoa. Sholat adalah berdoa. Artinya orang yang sholat artinya berdoa. Dan terbukti dari awal salat sampai akhir kita dapati betapa banyak doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Mulai dari isti'adzah pertama kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disusul dengan baca Al-Fatihah, di dalam terdapat doa ihdinas siratal mustaqim. Kemudian doa dianjurkan juga untuk dibaca ketika sujud atau ketika tasyahud sebelum salam. Bukti lain bahwasanya salat maknanya adalah doa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim biha. Nah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah sedekah dari mereka, ambil harta zakat kau kumpulkan dari mereka untuk membersihkan mereka, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Kemudian sholatilah mereka, doakan mereka. Nah, sholat di sini adalah doa. Inna sholataka sakanun, sesungguhnya sholat engkau menenangkan mereka. Sesungguhnya doa engkau membuat mereka tenang. Sholat artinya adalah doa. Asalnya atau poin inti dari masalah yang pertama, poin intinya mana? Ketika kita mengetahui bahwasanya doa adalah ibadah secara umum, istighosa termasuk dari doa.
tentunya istighotsah juga adalah ibadah. Makanya ketika dipalingkan kepada selain Allah tergolong kesyirikan. Asalnya yang kedua, masail yang kedua. Tafsir qaulihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tafsir perkataan Allah dari surat Yunus. Nah, janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berdoa kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Tidak bisa memberikan manfaat kepada engkau, tidak bisa menolak mudarat kepada engkau. Ini sebenarnya inti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, tentunya kita akan bergantung kepada Dia. Kalau kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan manfaat serta bisa menolak mudarat, kalau begitu untuk apa gunanya beribadah kepada selain Allah kalau hanya Allah yang mampu? Makanya di sini pola pikir yang salah dari para penyembah berhala. Ketika selalu minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari para berhala-berhala mereka. Hati kecil mereka mengakui bahwasanya berhala tidak bisa mendatangkan apa-apa, hanya saja taswilatus syaitan, bisikan syaitan, godaan syaitan yang membuat mereka tertipu. Asal-muasalnya mereka hanya menjadikan berhala tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka jadikan sosok seorang alim ulama yang sudah meninggal dunia dalam wujud patung yang dibuat. Patung mereka anggap adalah wujud dari orang yang sudah meninggal. Atau penghuni kuburan, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan penghuni kuburan tersebut. Nah, Allah ajarkan kepada kita bahwasanya kita menggantungkan hati kita, menggantungkan diri kita kepada sesuatu tersebut, hendaknya sesuatu itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dan Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini yang penulis bawakan kepada kita mengajarkan bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat serta menolak mudarat satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya minta kepada penghuni kuburan? Apa gunanya minta kepada berhala? Mereka sendiri tidak bisa melindungi diri mereka. Ibrahim AS mengobrak-abrik sekian banyak berhala yang mereka anggap adalah sesembahan. Tak kuasa berhala-berhala tersebut untuk membela diri, melawan. Obrak-abrik dibuat oleh Nabi Ibrahim AS. Melindungi diri sendiri nggak bisa, apalagi memberikan manfaat kepada orang lain. Menyelamatkan diri sendiri nggak bisa, apalagi mau menghilangkan kemudaratan dari orang lain. Wallahi tauhid terdapat ketenangan hati. Mengkaji tauhid, mengamalkan tauhid, mendakwakan tauhid terdapat ketenangan hati. Kita enggak beribadah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kepada siapapun, tidak berharap kepada siapapun. Murni Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang melakukan kesyirikan hati mereka bergantung, makanya mereka selalu takut kepada selain Allah. Selalu takut kepada berhala, selalu takut kepada sembahan mereka. Terjadi bencana alam, langsung sedekah bumi. Sembelih hewan ini, sembelih hewan itu, serahkan ke penjaga lautan ini, penghuni gunung ini, penjaga tempat yang keramat ini, macam-macam. Padahal musibah datang dari sisi Allah, yang menghilangkan juga Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang silam ketika terjadi bersusulan beberapa kali musibah, tsunami, gempa bumi, kemudian gunung meletus di pesisir selatan Yogyakarta. Kita berikan contoh konkret. Kemudian pemimpin terbesarnya di daerah istimewa tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono, menganjurkan kepada rakyatnya, kepada penduduknya seluruhnya untuk membuat sesajian bahwasanya Nyi Roro Kidul sudah mengamuk, musibah bertubi-tubi. Buat masakan berupa dedaunan, sayur-sayuran dengan 12 warna, serahkan kepada Ratu Pantai Selatan. Apa yang bisa dilakukan oleh Ratu Pantai Selatan?
Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan bencana tersebut. Allah juga yang akan menghilangkan bencana tersebut. Sama seperti inilah. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan giring orang yang tersebut takut kepada selain Allah. Nah, ini sekilas tentang tafsir dari ayat yang pertama, bahwa saja beribadah hanya kepada zat yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat. As-salisah yang ketiga, anna hadha huwa syirkul akbar. Beliau tegaskan bahwasanya ini adalah syirik akbar. Berlaku untuk segala hal dalam konteks pemahaman yang sama. Sebagian orang memahami bahwasanya satu benda tersebut bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Itu digantung, disimpan, dikantongi, ditempelkan di badan. Nah, lalu dengan pemahaman dia, keyakinan dia meyakini benda ini bisa mendatangkan manfaat sebagai pelaris pesugihan, mendatangkan rezeki, melancarkan ekonomi, atau bisa menolak mudarat, bisa menjauhkan makhluk halus, bisa menepis mara bahaya, bisa menghilangkan malapetaka. Ada keyakinan ini dalam hatinya, ini syirik akbar. Syirik akbar. Nah, dari sisi mana? Meyakini bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat, pada syariat tidak mengiyakannya, inilah jenis syirik akbar. Apalagi meyakini satu-satunya bahwasanya benda tersebutlah yang menyelamatkan, benda tersebutlah yang menepis musibah tanpa ada sangkut paut dari Allah Subhanahu wa taala. Syirik akbar. Syirik akbar. Datang bertapa, bersemedi, beristighfar di kuburan wali fulan. Wahai wali fulan, berikan aku rezeki. Wahai wali fulan, aku sedang ribut dengan seseorang. Lapangkanlah dada mereka untuk menerima. Dan semisalnya berdoa meminta sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini benda tersebut atau sesuatu tersebut bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, masuk dalam kategori syirik akbar. Ini yang merajalela di zaman tersebut dan juga bahkan di zaman kita. Dari sisi sinilah kesyirikan itu merajalela. Menganggap sesuatu bisa bermanfaat, menganggap sesuatu bisa menolak mudarat tanpa ada landasan hukum. Ar-rabi'ah yang keempat, anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara min adh-dhalimin. Nah, fa'alta fa innaka idza min adh-dhalimin. Kita perhatikan. Beliau pada poin yang ini sedikit mengajak kita untuk fokus dan konsentrasi. Dari ayat yang sama. Masuk pada surat Yunus. Kata beliau, seandainya orang terbaik yang melakukan hal ini, terbaik dalam hal kesolehannya, keimanannya, keilmuannya, seandainya orang tersebut yang melakukan, nah, tetap saja kita termasuk orang-orang yang zalim. Dari sisi mana? Perhatikan ayat di atas berbunyi fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Seandainya engkau melakukannya, khitabnya kepada satu orang, kepada dhamir mukhatab mufrad mudzakkar. Perhatikan baik. Dhamirnya kepada orang yang diturunkan kepada beliau Al-Qur'an. Laki-laki. Satu orang. Berarti siapa beliau? Nabi Muhammad SAW. Artinya ayat ini teguran yang turun kepada beliau. Wahai Muhammad, seandainya engkau melakukannya, engkau termasuk orang zalim. Seandainya engkau melakukannya, engkau termasuk orang zalim tanpa kecuali. Kalau beliau saja ditegur dengan teguran yang keras semacam ini, kalau begitu selain beliau lebih pantas. Selain beliau lebih pantas. Artinya kesyirikan bukan main-main. Kesyirikan gak pandang bulu, siapapun tidak boleh untuk melakukannya. Meskipun dia dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu, keimanan, ketakwaan yang tinggi, tetap saja akan menghapuskan dosanya, kekal di dalam neraka waliyadzubillah. Apalagi selain mereka. Kita yang enggak punya jaminan apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak punya hubungan apa-apa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita enggak punya amalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis lebih pantas untuk mendapatkan teguran yang keras ini. Engkau akan termasuk orang-orang zalim ketika masih mengharap manfaat
masih meminta ditolaknya mudarat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah, yang kelima, tafsirul ayat allati ba'daha. Nah, yang kelima adalah tafsir ayat yang setelahnya, ayat yang kedua dari surat Al-Ankabut. Nah, kita baca sekilas lagi. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan kalian rezeki. Apa yang kalian sembah? Berhala, pepohonan, bebatuan, penghuni kuburan, penjaga gunung, penjaga laut dan semisalnya. Mereka enggak sanggup untuk memberikan kalian sesuatu apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yamlikuna min kitmir." Nah, ma yamlikuna min kitmir. Dalam ayat yang sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajaba lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Dengan ayat ini Allah ingin membuka pemahaman kepada orang-orang yang masih melakukan kesyirikan. Kalian meminta kepada penghuni kuburan, mereka tidak akan pernah mendengar apa yang kalian serukan. Ini orang sudah mati. Ini bahwasanya akal pikiran orang yang melakukan kesyirikan adalah bobrok, rusak, parah. Nah, Allah katakan bahwasanya kalau kalian minta kepada mereka, mereka tidak dengar. Penghuni kuburan atau bahkan berhala yang kalian jadikan sebagai sosok alim ulama yang sudah meninggal, mereka tidak akan mendengar. Allah tanggaskan lagi, seandainya mereka mendengar, mereka tidak mungkin bisa menjawab. Jadi apa yang kalian harap dari situ? Tidak bisa menolak manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kita dalam lingkaran para pelaku tauhid. Wallah, ini merupakan kenikmatan yang besar. Karena kalau kita tidak mendapat tauhid, la ilaha illallah, betapa bodohnya kita, betapa celakanya kita, betapa buruknya perbuatan kita ketika tidak mengamalkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya akal, enggak punya otak, enggak punya pemikiran. Nah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menatap manfaat, tidak bisa menolak mudarat dalam segala perkara. Ini sekilas dari tafsir ayat 6 dari surat Al-Ankabut. Bahwasanya yang meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menatap manfaat, tidak bisa menolak mudarat, dari hal tersebut kesyirikan. As-sadisah yang ke-6, qaulu dzalika la yanfa fid dunya ma'a kaunihi kufran. Ini lanjutan dari poin yang kelima. Poin yang ke-6 beliau ingin tanggaskan bahwasanya perihal tersebut tidak bisa memberikan manfaat di dunia. Tidak merubah sesuatu. Tidak bisa memberikan manfaat. Seseorang yang bergantung kepada ajimat, menggantungkan sesuatu, mengharap manfaat dari sesuatu tersebut, apakah terbukti berhasil? Tidak ada. Jadi kemanfaatan bahkan di dunia pun tidak ada. Jadi dosa yang paling jelek, keburukan yang paling jelek, meminta ke penghuni kuburan wali fulan, tidak mendatangkan manfaat sedikit pun di kehidupan dunia. Beliau tambahkan lagi bahwasanya ma'akaunihi kufrun, sudah salah, buruk, dihukumi lagi kafir. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang paling besar. Betapa buruknya kesyirikan. Kelas kita sudah tahu dari lubuk hati kita yang paling dalam bahwasanya kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar, dosa besar yang paling buruk. Makanya Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Wahai Allah, jauhkanlah aku serta keturunanku dari penyembahan berhala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari dosa ini, dosa kesyirikan. Dia dan anak keturunan dia. Karena buruknya dampak dari kesyirikan. Secara logis tidak mungkin bisa meminta kepada orang yang sudah mati. Apa yang diminta kepada orang yang sudah mati? Dia sudah mati. Yang hidup saja belum tentu bisa berikan, apalagi yang sudah mati.
Yang hadir di hadapan kita saja, makhluk hidup saja belum tentu bisa berikan apa yang kita minta. Minta kepada berhala sesuatu yang dikatakan benda mati. Nah, poin berikutnya as-sabi'ah, yang ketujuh. As-sabi'ah yang ketujuh, tafsiru al-ayat ats-tsalitsah, tafsir ayat yang ketiga. Tafsir ayat yang ketiga. Maksudnya adalah surat Al-Ahqaf ayat 3 kan. Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da wa kanu ibadatin kafirin. Penulis ingin tegaskan dengan ayat ini dari tafsir yang telah kita singgung juga pada awal pertemuan. Bahasanya orang yang paling sesat, orang yang paling sesat adalah orang yang menyuruh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 ayat berturut-turut mengatakan bahwasanya meminta kepada selain Allah tidak bisa menghasilkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Pada ayat yang kedua bahwa rezeki yang kalian minta pun tidak akan bisa dapat kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga pada ayat yang ini beringin tegaskan bahwasanya orang yang berdoa, yang istighotsah kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat. Orang yang paling sesat. Nah, mau adu argumen dengan mereka pun nggak punya bukti, nggak punya hujah, nggak punya dalil. Selalu mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami melakukan hal semacam ini. Kami mendapati bapak-bapak kami, para pendahulu kami, orang tua kami mengamalkan amal ini, kami pun melakukannya. Selalu demikian. Ketika ditegur, dinasihati, dilarang akan kesalahan mereka, selalu mengatakan hal ini. Orang yang paling sesat dari ayat yang beliau ingin jadikan sebagai pelajaran pada poin yang ke-7 adalah orang yang paling sesat. Artinya tidak ada yang lebih sesat dari mereka. Yang paling sesat, yang sangat sesat, yang betul-betul sesat, yang sungguh-sungguh sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. As-saminah, yang ke-8. Anna talabar rizqi la yanbaghi illa min Allah, kama annal jannata la tutlabu illa minhu. Poin ke-8 adalah bahwa meminta rezeki tidak pantas kecuali dari Allah. Bila katakan tidak pantas, bukan lagi tidak boleh. Tidak pantas, artinya adalah menyelisihi akal yang sehat. Allah memberikan julukan kepada dirinya sendiri. Innallaha huwar Razzaq wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nama Allah Razzaq, yang Maha memberi rezeki. Selain Allah tidak bisa memberi rezeki. Tapi kenapa meminta rezeki kepada selain Allah? Ini adalah hal yang tidak pantas. Lanjut beliau sebagaimana tidak meminta jannah kecuali dari Allah juga. Sebagaimana ingin masuk ke dalam surga, jangan minta kepada selainnya. Surga milik Allah, sebagaimana rezeki milik Allah. Kehidupan milik Allah, sebagaimana juga kematian milik Allah. Minta segala kemanfaatan hanya kepada Allah semata, termasuk rezeki. Dalam perihal rezeki begitu banyak pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan kepada kita bahwasanya rezeki hanya satu-satunya di tangan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidaklah satu hewan melata pun di permukaan bumi kecuali kepada Allah lah rezeki mereka. Kalau Allah bukakan wawasan kepada kita bahwasanya berapa banyak hewan yang hidup di alam semesta ini. Mulai dari yang melata di permukaan bumi, baik itu dengan 2 kaki, 4 kaki, ataupun yang merayap. Di perut bumi, berupa cacing misalnya. Di angkasa bebas yang berterbangan dengan kedua sayapnya, serta yang di samudra luas berenang. Kepada siapa rezeki mereka? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk kita enggak pernah lihat. Sebagai makhluk tak pernah kita jumpai. Namun kita yakini bahwasanya rezeki mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, binatang saja enggak pernah minta rezeki kepada orang yang sudah mati.
tampil manusia yang punya akal pikiran yang sehat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang yang sudah mati, meminta kepada berhala yang tidak bisa mendapat manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Ini pemahaman pertama, bahwasanya rezeki seluruh makhluk yang melangkah dengan 2 kaki, 4 kaki, melata dengan merayap, seluruhnya. Yang di lautan, yang di daratan, yang di angkasa, milik Allah Subhanahu wa taala rezeki mereka. Pemahaman yang kedua bahwa dari surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan kuasa kepada kita dalam bentuk pertanyaan. Katakanlah seandainya kalian wahai umat manusia yang mengatur rezeki, seandainya rezeki itu di tangan makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idan la amsaktum khasyatal infaq." Kalau begitu kalian tidak akan pernah memberikan kepada orang lain. Karena kalian apa? Manusia. Kodrat yang Allah tetapkan kepada kalian adalah wa kanal insanu qatura, karena manusia adalah sangat pelit. Kalau seandainya rezeki di tangan makhluk, bukan di tangan Allah Subhanahu wa taala, saya makhluk tersebut tidak akan berikan kepada orang lain. Karena makhluk ada yang disukai, ada yang dia benci. Ada yang dia cintai, ada yang dia tidak sukai. Nah, dia akan berikan kepada orang yang dia sukai, dia tidak akan berikan kepada orang yang dia sukai. Makhluk ada orang yang dia kenal, ada orang yang dia tidak kenal. Dia akan berikan kepada orang yang dia kenal, tidak akan berikan kepada orang yang tidak kenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur langsung rezeki. Makanya jangan minta kepada makhluk. Jangan minta kepada selain Allah. Minta rezeki selalu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pahami 2 ayat ini, kita tahu dari mana pintu-pintu rezeki. Rezeki datang dari sisi Allah, jangan minta kepada makhluk. Karena Allah katakan bahwa seandainya rezeki di tangan makhluk, misalnya dia tidak akan berikan kepada orang lain. Dia pun butuh rezeki tersebut. Untuk apa berikan kepada orang lain? Kalau rezeki dia diberikan kepada orang lain, otomatis rezeki dia berkurang. Nah, tidak minta rezeki kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang sepantasnya. At-Tasiyah yang ke-9. Tafsirul ayatul rabi'ah, tafsir ayat yang keempat. Tengoklah ada ayat surat An-Naml. Surat An-Naml. Nah, dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'a wa ja'alakum khulafa'al ard." Allah bawakan ayat ini dalam bentuk pertanyaan, artinya butuh dijawab. Karena kita dianjurkan untuk menjawab ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Siapakah yang bisa menjawab doa orang-orang yang terdesak? Siapakah yang bisa menghilangkan kemudaratan?" Dan orang yang meminta untuk dihilangkan mudarat. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa mendatangkan 2 hal ini. Bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak mudarat. Bisa menjawab doa orang-orang yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lainnya. Kalau begitu, kesimpulannya, kenapa masih minta kepada selain Allah dalam segala perkara? Nah, minta diselamatkan, minta dilindungi, minta hidayah dari seluruh kemanfaatan dunia serta akhirat selalu hanya kepada Allah semata. Al-Asyirah yang ke-10, annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Yang ke-10 sebenarnya boleh kembali kepada ayat yang di atas, bahwa tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyeru kepada selain Allah. Tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Begitu banyak kesesatan di permukaan bumi ini. Namun ternyata dari konteks ayat ini menerangkan, maksudnya orang yang paling sesat adalah orang yang berdoa kepada selain Allah. Paling bodoh, paling goblok, paling dungu. Alamin semua. Predikat kejelekan serahkan kepada dia. Ini bukan bentuk celaan dari lisan kami, tapi Al-Quran yang mengatakan bahkan ada bentuk celaan yang lebih buruk daripada itu semuanya. Allah juluki bahwasanya orang-orang kafir adalah hewan melata. Inna syarrad dawabi indallahi ladzina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya hewan melata yang paling jelek adalah orang-orang yang kafir dan tidak beriman. Orang kafir hewan melata. Ketika kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah binatang. Bukan bahasa kami ini, mohon maaf, yang dikatakan kami berkata-kata kasar, namun ini bahasa Al-Quran. Tengok sendiri dalam surat Al-Anfal. Maka lebih buruk daripada itu, Allah Subhanahu bukan cuma mengatakan
orang kafir adalah hewan melata, bahkan lebih buruk daripada hewan melata. Kalau hewan saja buruk, menisbahkan seseorang tentang dia adalah binatang atau sama dengan binatang atau menyerupai binatang adalah tidak boleh. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala merendahkan orang kafir lebih daripada derajat binatang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Allah Subhanahu wa taala, kami telah masukkan kebanyakan dari jin dan manusia di dalam neraka. Mereka memiliki hati namun tidak digunakan untuk berpikir, memiliki pendengaran namun tidak digunakan untuk mendengar dengan sebaik-baiknya, memiliki penglihatan namun tidak digunakan untuk melihat dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah binatang, bahkan lebih sesat. Allah sendiri mengatakan bahwasanya orang-orang kafir, orang masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari poin ini bahwasanya ketika masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut adalah orang yang paling buruk. Lebih buruk daripada binatang. Lebih buruk dari makhluk Allah yang buruk. Al-Hadiyat Asyara yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Nah, ini atau poin ini menisbahkan kepada orang-orang yang dimintai selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menyembah, ada yang disembah. Ada yang menyembah, ada yang disembah. Dengan bentuk apapun itu. Namun kalau secara detail kita cermati dan teliti, kebanyakan atau rata-rata yang mereka inginkan adalah menganggap itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, patung-patung berhala-berhala yang mereka buat, kemudian mereka berikan julukan atau nama dengan nama-nama orang soleh, mereka menganggap adalah memiliki kelebihan. Sebagian penghuni, entah itu pegunungan atau lautan, yang mereka takuti penghuni tersebut, mereka anggap bahwasanya penghuni tersebut memiliki kelebihan, seperti Ratu Pantai Selatan. Nah, jadi orang-orang ini, pihak-pihak ini yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mendengar apa yang mereka minta. Atau penghuni kuburan misalnya yang dijadikan sebagai tempat meminta. Kata Allah Subhanahu, kata penulis di sini pada poin yang ke-11 bahwasanya orang-orang yang kalian minta ini mereka tidak dengar apa yang kalian serukan, apa yang kalian minta. Mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Sama serupa dengan malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di hari kiamat dengan orang-orang yang menyembah malaikat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma nahsyuruhum jami'an, tsumma naqulu lil malaikati aha ula'i iyyakum kanu ya'budun, qalu subhanaka anta waliyyuna min duni, bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir kalau tidak salah. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kami kumpulkan mereka semuanya, malaikat yang disembah dan orang-orang yang menyembah malaikat. Akhirnya Allah bertanya kepada malaikat, apakah kalian menyuruh orang-orang ini untuk menyembah kalian? Malaikat menjawab, subhanak, maha suci engkau wahai Rabb. Nah, jawaban dari malaikat demikian. Bahkan yang mereka sembah adalah jin. Perhatikan, malaikat sendiri yang mengatakan, bahkan mereka sembah adalah jin, bukan sembah kami. Nah, artinya apa? Malaikat tidak tahu. Mereka tidak perintahkan. Malaikat tidak menyuruh orang-orang untuk menyembah mereka. Mereka sendiri yang menyembah malaikat. Dianggap adalah anak perempuan Allah. Makhluk yang suci di sisi Allah. Tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar perintahnya. Oleh karena itu memiliki kedekatan. Akhirnya mereka menyembah para malaikat. Mereka tidak tahu. Tidak sadar. Tidak minta untuk disembah dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Thaniyat Asyarah yang ke-12, anna tilka da'wah sababun li buddil mad'u lid-da'i wa da'watihi lahu. Nah, poin yang ke-12 artinya adalah doa tersebut berkaitan dengan konteks yang menyembah selain Allah, yang berdoa kepada selain Allah. Doa ini merupakan sebab orang-orang yang didoai
benci kepada orang-orang yang mendoahi. Malaikat sendiri mengingkari, Nabi tidak mengatakan. Bahkan Imam Bilal rahimani wa rahimahullah, Nabi Isa sendiri yang dipuja-puji, yang disembah sampai tingkatan rububiyah oleh orang-orang Nasrani. Nabi Isa sendiri mengingkari hal tersebut. Kata Subhanahu wa ta'ala, "Qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Ketika Allah berkata kepada Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, "Wahai Isa, apakah engkau perintahkan mereka untuk menyembah engkau dan ibunda engkau?" Nah, Allah tanyakan demikian kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi wasallam. Apa kata Nabi Isa alaihi salam menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut? Qala subhanaka ma kana li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi Isa mengatakan alaihi salam bahwasanya tidak pantas untuk aku mengatakan hal tersebut. Seandainya aku mengatakan wahai Rabb, engkau pasti tahu apa isi hatiku. Engkau pasti tahu apa yang aku ucapkan. Nah, ini jawaban dari Nabi Isa alaihi salam. Artinya beliau tidak memerintahkan orang-orang untuk menyembah beliau. Jadi poin ini beliau sampai penulis mengajarkan kepada kita bahwa sebab doanya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala membuat orang yang didoahi tersebut akan membenci dan memusuhi orang yang mendakwahi mereka, menyeru kepada mereka. Akan terputus hubungan mereka. Wa taqatta'at bihimul asbab. Bahkan syaitan sendiri berlepas diri ketika dia menyeru umat manusia, menyeru anak cucu Adam untuk menyembah dia di hari kiamat. Ketika orang-orang yang menyembah dia, mengikuti dia, taat kepada dia, meminta pertanggungjawaban, dia berlepas diri. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhkum wa ma antum bimusrikhi. Syaitan mengatakan bahwasanya Allah menjanjikan janji yang bagus, janji yang tepat, sedangkan aku menjanjikan janji yang ingkar. Biasanya melakukan hal tersebut. Di hadapan Allah Subhanahu di hari kiamat, aku mau membela diriku sendiri, kalian bela diri kalian sendiri. Betapa ruginya orang-orang yang masih mau mengikuti iblis alaihi laknatullah. Allah bocorkan rahasia bahwasanya di hari kiamat dia akan berlepas diri dari orang-orang yang masih mau mengikuti dia. Iblis berlepas diri. Setiap orang yang disembah selain Allah Subhanahu di hari kiamat akan berlepas diri. Baik dan buruknya. Dari orang-orang soleh yang betul-betul soleh atau orang-orang yang menyeru manusia untuk menyeru mereka dari kalangan orang-orang yang jelek. Masih tersisa perpukul yang lainnya 13 sampai 18. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Di sini ada secari kertas pertanyaan.